Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Putri Gumilang dan rekan saya Pipit Atriani. Saya Lafina Ekmadiantoro. Saya Imam Rano Mutakin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknologi 4G dari mata kuliah Sistem Komunikasi Bergerak dengan dosen pengampu Gulela Nurkulaila. Berikut penjelasannya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknologi 4G. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dan standar dari 4G. Industri 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris, yakni Fourth Generation Technology. Istilah ini umum digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G sendiri merupakan pengembangan dari teknologi 2G dan 3G, di mana sistem 4G ini menyediakan jaringan dengan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik mulai dari telepon pintar dan laptop menggunakan USB. Untuk standar dari 4G sendiri, terdapat dua kandidat untuk standarnya yang dikomersikan di dunia, yakni standar WiMAX yang berasal dari Korea Selatan sejak tahun 2006 dan standar Long Term Evolution atau kita sering lebih kenal dengan LTE yang berasal dari Swedia sejak tahun 2009. Di Indonesia sendiri, WiMAX ini pertama kali diluncurkan oleh PT Force Media dengan merek dagangnya yaitu Citra WiMAX sejak bulan Juni 2019. Kemudian teknologi LTE sendiri berbeda. Dia pertama kali diluncurkan itu oleh PT Interbox dengan merek dagangnya berupa Bolt Super 4G LTE sejak tanggal 14 November 2013. Sistem 4G menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi-generasi sebelumnya. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan sekilas dari 4G. 4G merupakan sistem berbasis IP terintegrasi penuh. Akan dicapai setelah teknologi kabel dan nirkabel dapat dikonversikan dan mampu menghasilkan kecepatan 100 MB per detik dan 1 GB per detik, baik di dalam maupun di luar ruangan dengan kualitas premium dan keamanan yang lebih tinggi. 4G akan menawarkan segala jenis layanan dan harga yang lebih terjangkau dari produk-produk generasi sebelumnya. Setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IP V6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi internet telepon yang berbasis Session Initiation Protocol atau SIP. Semua jenis radio transmisi seperti GSM, TDMA, 8G, CDMA, 2G, atau 2,5G akan dapat digunakan dan dapat berintegrasi dengan mudah dengan radio yang dioperasikan tanpa lisensi seperti IEEE 802.11 di frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5 sampai dengan 5,8 GHz, Bluetooth dan bahkan seluler. Integrasi voice dan data dalam channel yang sama. Integrasi voice dan data aplikasi IP-nya enable. Baiklah, akan menjelaskan sejarah 4G dan perkembangan teknologi nirkabelnya. Yang pertama ada perkembangan teknologi nirkabel 4G. Pada generasi pertama, hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Contohnya ada NFC atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Lalu ada generasi kedua, yaitu yang biasa dijadikan standar komersial dengan format digital. Namun kecepatan tetap di antara rendah dan menengah. Contohnya ada GSM dan CDMA 1200 1 kali RTT. Lalu ada generasi ketiga, yaitu generasi yang sudah masuk dengan digital, yang dapat mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed dan aplikasi multimedia untuk pita lebar atau broadband. Contohnya ada WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS dan juga CDMA 1200 1 kali F strip do.
sejarah 4G, secara sederhananya dapat diartikan bahwa teknologi 1G atau telepon analog atau PSTN yang menggunakan seluler, sementara teknologi 2G, 2,5G, dan 3G merupakan ISDN. Antara generasi kedua dan generasi ketiga ini sering disisipkan di generasi 2,5, yaitu digital. Kecepatan menengah hingga 150 kbps. Teknologi yang masuk kategori 2,5G adalah layanan berbasis data seperti GPRS atau General Packet Radio Service, dan Edge, yaitu Enhanced Data Rate for GSM Evolution pada domain GSM, dan PDN atau Packet Data Network pada domain CDMA. Sebelum 4G, High Speed Downlink Package Access atau HSDPA, yang kadangkala disebut sebagai teknologi 3,5G, telah dikembangkan oleh WCDMA. Sama seperti EBDO mengembangkan CDMA 2000. HSDPA adalah sebuah protokol telepon genggam yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS yang akan memberikan kapasitas data yang lebih besar sampai 14,4 megabit per detik. Lalu di sini ada DEO arsitektur teknologi 4G LTE. Arsitektur LTE dikenal sebagai suatu istilah yaitu SAE atau System Architecture Evolution yang menggambarkan suatu evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE mengadopsi teknologi IPS atau Evolved Package System yang di dalamnya terdapat 3 komponen yaitu UE atau User Equipment, E2Trend atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, dan EPC atau Evolved Packet Core. Untuk gambarnya bisa kita lihat di bawah ini ya. Lalu ada komponen arsitektur 4G LTE. Yang pertama ada User Equipment atau UI, yaitu perangkat dalam LTE yang terletak paling ujung dan berdekatan dengan user. Yang kedua ada E2Tran atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network yang berupa sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UI ke jaringan core. Berbeda dari teknologi sebelumnya yang memisahkan node B dan RNC menjadi elemen tersendiri. Pada sistem LTE U-Trend hanya terdapat satu komponen yaitu Evolved Node B atau E-Node B yang telah menggabungkan fungsi keduanya. E-Node B secara fisik adalah suatu base station yang terletak di permukaan bumi atau BTS Greenfield atau ditempatkan di atas gedung-gedung atau BTS rooftop. Yang terakhir ada Evolved Packet Core, yaitu layanan pengiriman IP secara end-to-end pada LTE. Selain itu, berperan pada memungkinkan pengenalan mode bisnis baru seperti konten dan penyedia aplikasi. EPC terdiri dari MME atau Mobility Management Entity. Lalu ada SGW, Serving Gateway, HSS, Home Subscription Service, PCRF atau Police and Charging Rules Function, dan PDN-GW atau Packet Data Network Gateway. Komponen arsitektur 4G LTE, Mobility Management Entity atau biasa disebut MMA. Fungsi utama MMA pada arsitektur jaringan LTE adalah sebagai authentication dan security, mobile management, managing subscription profile, dan service connectivity. Kedua, Home Subscribe Service atau sering disebut HSS. HSS merupakan tempat penyimpanan data pelanggan untuk semua data permanen user. HSS juga menyimpan lokasi user pada level yang dikunjungi node pengontrol jaringan. Seperti MMA, HSS adalah server database yang dipelihara secara terpusat pada premise home operator. Yang ketiga, Serving Gateway atau SGW. Pada arsitektur jaringan LTE, level fungsi setinggi SGW adalah jembatan antara manajemen dan switching user plan. Peranan SGW sangat sedikit pada fungsi pengontrolan, hanya bertanggung jawab pada sumbernya sendiri dan mengalokasikan berdasarkan permintaan MME, PGW atau PCRF yang memerlukan setup, modifikasi atau penjelasan pada UE. Yang keempat, Packet Data Network Gateway atau PDN-GW. Sama halnya dengan SGW, PDN-GW adalah komponen penting pada LTE untuk melakukan terminasi dengan paket data network.
Adapun PDNGW mendukung policy enforcement fitur paket filtering charging support pada LTE. Traffic data dibawa oleh koneksi virtual yang disebut dengan service data flow. Yang kelima ada policy and charging rules function atau PCRF. PCRF merupakan bagian dari arsitektur jaringan yang mengumpulkan informasi dari dan ke jaringan, sistem pendukung operasional, dan sumber lainnya seperti portal secara real-time yang mendukung pembentukan aturan dan kemudian secara otomatis membuat keputusan kebijakan untuk setiap pelanggan aktif di jaringan. Penerapan teknologi 4G di Indonesia. Yang pertama, Citra WiMAX merupakan operator 4G pertama berbasis WiMAX yang meluncurkan layanan 4G wireless broadband di Indonesia pada bulan Juli 2010. Citra WiMAX akan melayani 4G wireless broadband pertama di Indonesia di daerah terpadat dan sekaligus memiliki hak izin BWA termahal, yaitu di Converge Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Provinsi Banten, Sumatera Utara, dan Provinsi Tangerang Aceh Darussalam. Yang kedua, Telkomsel merupakan percobaan jaringan 4G LTE. Jaringan Telkomsel 4G LTE dioperasikan pada frekuensi 1800 MHz. Sebagai bagian dari program, SIM card bermerek Simpati LTE Trail Edition dijual di lokasi tersebut. Sekarang Telkomsel 4G LTE telah melebarkan sayap di Jakarta dan Bali. Kartu USIM Card atau kartu perdana pendukung layanan 4G LTE Telkomsel sekarang tersedia di Gapari sekitar Jakarta dan Bali, dan pelanggan dapat menukarkan kartu lamanya dengan kartu USIM tanpa harus berganti nomor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi 4G di Indonesia. Di sini ada yang pertama itu Bolt Super 4G. LTE merupakan merek dagang dari PT Internox yang menyediakan layanan 4G LTE sejak 14 November 2013. Layanan yang dijangkau untuk pertama kali adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan potensi pasar sekitar 30 juta orang. Teknologi yang diterapkan adalah Time Division Duplex atau TDD LTE pada frekuensi 2300 MHz. Yang kedua itu ada Bolt Super 4G LTE merupakan merek dagang dari PT Internox yang menyediakan layanan 4G LTE sejak 14 November 2013. Layanan yang dijangkau untuk pertama kali adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan potensi pasar sekitar 30 juta orang. Teknologi yang diterapkan adalah Time Division Duplex TDD LTE pada frekuensi 2300 MHz. Dan yang ketiga itu ada Indosat Super 4G LTE. Kecepatan internetnya Super 4G LTE itu diklaim dapat mencapai 185 Mbps download dan 41 Mbps upload. SIM card Indosat Super 4G LTE disediakan di area Monumen Nasional yang dijadikan sebagai tempat uji coba jaringan 4G LTE. Uji coba ini dilakukan bersamaan dengan ulang tahun Indosat yang ke-47. Setelah dicoba, Indosat melebarkan sayap 4G LTE ke 23 kota lainnya. Yang keempat itu ada Smartfren 4G LTE. Smartfren menargetkan tahun ini jumlah BTS bertambah dari 6.000 menjadi 10.000. Untuk jaringan, Smartfren menggandeng vendor Nokia dan ZTE. Pembagian pengerjaannya, sisi barat akan digarap oleh Nokia, sementara sisi timur oleh ZTE. Saat ini, rencana penerapan 4G Smartfren masih dalam tahap pemasangan infrastruktur. Diprediksi paling cepat di semester kedua ini sudah siap bermigrasi